Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Novendra. Saya berasal dari program studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara untuk melakukan uji data hasil penelitian. Apakah data tersebut berbeda nyata atau tidak antara data satu dengan yang lainnya. Di sini saya mengambil data dari hasil penelitian tentang pertumbuhan stek tanaman lada pada komposisi media tumbuh dan dosis air kelapa yang berbeda. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Di sini saya mengambil data dari variabel untuk rata-rata panjang tunas. Di sini terdapat 3 kali ulangan dan ada 4 perlakuan. Nah, yang pertama akan kita lakukan yaitu menulis ulang data pada tabel seperti berikut. Kemudian setelah kita tulis ulang, kita hitung nilai totalnya, kemudian rata-rata dan rata-rata umum. Nah, setelah selesai seperti ini, kita gunakan tabel bantu untuk memudahkan kita untuk menulis rumusnya supaya tidak terlalu banyak menulis ulang rumus. Tabel bantu ini kita hanya memangkatkan atau mengkuadratkan semua data yang ada di tabel awal ini. Setelah kita kuadratkan, kemudian kita setelah kita kuadratkan, kita jumlah seperti tabel di awal seperti biasa. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai-nilai dari tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam yang pertama akan kita cari yaitu untuk mencari derajat bebas atau DB. Derajat bebas yang akan kita cari yang pertama itu perlakuan. Perlakuan di sini rumusnya adalah jumlah perlakuan dikurang 1. Jadi di sini ada 4 perlakuan dikurang 1, hasilnya 3. Kemudian untuk galat caranya hampir sama, yaitu jumlah perlakuan kurang 1 dikali dengan jumlah ulangan. Jadi 4 dikurang 1 hasilnya 3 dikali dengan 3 ulangan, jadi hasilnya 9. Umum ini adalah jumlahnya 3 ditambah 3 ditambah 9 hasilnya 12. Untuk mencari jumlah kuadran atau JK, yang pertama kita lakukan adalah mencari faktor korelasi. Faktor korelasi ini cara mencarinya yaitu dengan menggunakan jumlah dari data yang pertama, tabel yang pertama. Itu ada di E8 ini totalnya. Kemudian kita pangkatkan 2. Seperti yang kata saya tadi, lebih mudah jika kita menggunakan tabel bantu, tidak perlu memangkatkan lagi. Dibagi dengan 12. 12 ini adalah jumlah data yang ada, 3 dikali 4 yaitu 12. Maka hasilnya ketemu untuk faktor korelasi. Kemudian untuk mencari jumlah kuadran umum dari jumlah ini tadi menggunakan tabel bantu dari I8 sampai K ini ya, sampai K8 jumlahnya atau total ini. Nah, ini kita kurangi oleh faktor korelasi, maka hasilnya akan ketemu untuk jumlah kuadran umum. Kemudian untuk jumlah kuadran perlakuan, langsung kita ambil dari sini jumlahnya ini, total kuadran kita kita kurang dengan jumlah kuadran umum. Kemudian untuk mencari JKG ini lebih mudah, yaitu langsung kita kurangkan antara jumlah kuadran umum dikurang dengan jumlah kuadran perlakuan. Kemudian 3 angka ini kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Nah, untuk mencari kuadran tengah itu dari ini P4
Nah, ini kita bagi dengan jumlah ulangan tadi, kita bagi dengan 3. Kemudian kuadran tengahnya yang ini menggunakan jumlah kuadran galat, kita bagi dengan jumlah derajat galatnya, yaitu 3, seperti ini ya. Nah, ini dibagi ini untuk ini kuadran tengah, kemudian yang kuadran tengah galat jumlah kuadran bagi derajat bebas. Nah, kemudian untuk F hitung itu menggunakan ini kuadran tengah dibagi dengan yang galat, kuadran tengah perlakuan dibagi kuadran tengah galat untuk F hitung. Untuk 5% F tabel dan 1% dari F tabelnya kita menggunakan rumusnya adalah FIN V 0,05, karena 5% ya, kita kali dengan 5,18, itu rumus dari sananya. Kemudian untuk 1%-nya 0,01. Nah, selanjutnya kita mencari KK atau koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini D15 dari ini kuadran galat dibagi dengan F9. Ini rata-rataan umum, kemudian dikali 100%. Ini untuk kuadran korelasi. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa F tabel ini ya, ini seharusnya 5%. Nah, seperti ini. Untuk tabel 5% hasilnya ini lebih kecil dari F hitung. Nah, karena maaf ada kesalahan. Ini seharusnya oke. Ini kita ganti. Oke. Nah, karena di sini kita lihat bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hasilnya adalah tidak berbeda nyata, karena F hitung lebih kecil dari F tabel yang 5%. Begitu pula untuk yang 1%, dia juga lebih kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil percobaan pada taraf 5% maupun 1% tidak berbeda nyata. Maaf, ini ada sedikit kesalahan, kita akan rubah. Jadi pada taraf 5% dan 1% tidak berbeda nyata. Nah, setelah ini kita bisa lanjutkan untuk lebih spesifiknya menggunakan uji BNT. Sebelumnya kita akan menggunakan nilai SD. SD ini rumusnya akar dari 2 dikali dengan D15. Kita cek D15 dengan kuadran tengah galat, kemudian dibagi 4 ini dari jumlah perlakuan, ketemu nilai SD nya. Setelah ketemu nilai SD, kita tentukan untuk nilai T nya ini
kita bisa lihat dari T-tabel. Kita bisa cari di internet, kemudian kita cari T-tabelnya. Karena ini galatnya 9 ya, jadi kita cari untuk galat 9 yang 0,05 atau 5%, kita bagi 2, atau kita bisa mencarinya langsung di 0,025. Nah, untuk mencari angka BNT, kita bisa langsung mengalihkannya antara nilai SD dengan nilai T tersebut, ketemu BNT-nya. Nah, kemudian untuk menentukan apakah data tersebut berbeda nyata atau tidak antara data lainnya, kita membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel rata-rata yang berasal dari data yang pertama ini. Kita langsung copy saja yang ini. Kemudian ini untuk perlakuannya, sini kita rubah perlakuan. Oke, perlakuan ini ada 4 tadi ya. Nah, dari data rata-rata ini kita jumlahkan dengan data hasil dari BNT. Untuk yang pertama, kita jumlahkan di sini rata-rata, kita jumlah dengan BNT-nya. Hasilnya ini kita beri simbol A. Simbol ini nanti akan kita letakkan di tabel untuk hasilnya nanti untuk melihat apakah data tersebut berbeda nyata atau tidak. Nah, untuk tabel ini kita lihat angka di sini kan ada 6,18. Kita kemudian lihat angka di sini. Jika angka di sini lebih dari 6,18, nah berarti di sini kita tidak menggunakan nilai A lagi. Jadi menggunakan simbol A lagi, langsung kita tulis simbol B. Namun karena di sini nilainya kurang dari 6,18, maka kita gunakan simbol A di depannya. Sampai bawah ini kurang dari 6,18, maka kita gunakan A semua. Sama seperti yang lainnya, ini kita jumlahkan dengan nilai BNT karena hasilnya, kemudian kita kasih B di belakangnya. Nah, karena hasilnya di bawah ini kurang dari 6,93, maka kita kasih B semua. Begitu juga ini C semua sampai bawah D. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari perlakuan tersebut sangat tidak berbeda nyata, bisa dibilang seperti itu, karena untuk data yang terakhir sekalipun kurang dari data yang pertama. Jadi yang terakhir ini saya lihat ada simbolnya A, B, C, D. Berarti dia memang benar-benar kurang dari nilai BNT-nya, selisihnya. Jadi BNT ini untuk menentukan selisih minimumnya. Jika selisihnya lebih dari nilai BNT tersebut, bisa dikatakan berbeda nyata. Namun karena dia kurang selisihnya dari nilai BNT tersebut, maka dia tidak berbeda nyata, atau bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh. Oleh karena itu, nanti bisa ditulis kesimpulannya bahwa air kelapa tersebut kurang berpengaruh untuk pertumbuhan panjang tunas pada stek lada. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.